Oke, selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita akan menyelami asal-usul sebuah bidang yang sangat spesifik namun krusial ya, exit counseling. Betul. Ini bukan sekedar istilah keren, tapi sebuah pendekatan yang lahir dari pengalaman pahit dan, kebutuhan mendesak lah untuk bantu orang keluar dari situasi manipulatif. Sumber kita hari ini adalah bab pertama dari buku Combating Cult Mind Control. Penulisnya Steven Hassan. Ini bukan cuma nulis teori, tapi dia pionirnya langsung. Jadi pengalamannya itu inti cerita kita. Iya kan? Misi kita nih mau gali gimana exit counseling ini mulai, apa sih bedanya sama usaha-usaha sebelumnya, dan kenapa ini penting. Semua dari kacamata Hasan sendiri. Siap ya? Mari kita mulai bongkar. Iya, ini memang sebuah kisah yang luar biasa sih, bagaimana sebuah perjalanan pribadi yang penuh liku ya, dari anggota setia kelompok kontroversial. Bisa berubah jadi panggilan hidup gitu, mengembangkan profesi baru. Kita akan lihat bagaimana pengalaman di dalam justru jadi modal utama buat memahami cara kerja kontrol pikiran. Kontrol pikiran ya? Istilah yang kuat ini. Iya, fenomena kompleks di mana taktik manipulatif sistematis dipakai untuk pengaruhi keyakinan, perilaku, bahkan identitas seseorang, tanpa persetujuan penuh mereka tentunya. Nah, Hasan ini merancang cara etis buat bantu orang lain merebut kembali kemerdekaan berpikirnya. Oke, kita mulai dari awal ya. Kisahnya kan dimulai tahun 74. Steven Hassan waktu itu masih mahasiswa, pinter, idealis gitu. Tanpa sadar, dia direkrut oleh Unification Church. Tahu kan, yang sering disebut Moonies itu. Yeah. Pimpinan Sun Myung Moon. Oh iya, sering dengar namanya itu. Nah, ini bukan sekedar ikut-ikutan sebentar loh. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Berapa lama itu? 2,5 tahun. Bahkan, saking dedikasinya nih, dia sampai naik jadi asisten direktur di markas nasional mereka. Kebayang nggak? Wah, 2,5 tahun itu waktu yang lama ya. Sangat terlibat berarti. Intens banget. Tapi hidupnya berubah drastis karena satu peristiwa. Dia kecelakaan van, lumayan parah. Kecelakaan? Iya, pas lagi kerja buat kelompok itu. Jadi dia kelelahan fisik, mental yang ekstrim gitu. Nah, kondisi rentan ini yang membuka celah. Betul sekali. Kelelahan ekstrim, cedera. Itu bikin dia nggak bisa berfungsi kayak biasa kan? Momen kritis ini dipakai keluarganya, yang udah khawatir banget lihat perubahan dia. Pasti khawatir lah ya. Iya. Dengan bantuan beberapa mantan anggota Moonies yang udah keluar duluan, mereka intervensi. Nah, ini yang dikenal sebagai deprogramming. Deprogramming. Istilah yang sering muncul juga ini. Betul. Proses ini, meskipun berhasil membangunkan Hasan dari indoktrinasi, tapi dia bilang itu pengalaman yang sangat sulit. Konfrontatif banget. Bisa dibayangkan sih. Tapi justru kesulitan itu yang bikin dia mikir. Pertanyaan mendasar muncul di benaknya. Gimana mungkin dia yang ngerasa pinter, kritis, kok bisa tunduk gitu aja? Pertanyaan bagus itu. Iya, Man. Gimana cara kerja cuci otak atau mind control ini kok bisa ngendalin orang sekuat itu? Ini jadi obsesi buat dia. Dia nggak berhenti di situ. Dia ngerasa harus paham ini secara mendalam. Bukan buat diri sendiri aja, tapi buat orang lain juga. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu jadi pendorong ya. Dia mulai riset mendalam, baca banyak buku, ketemu para ahli. Termasuk tokoh penting kayak psikiater Robert J. Lifton. Oh, Lifton. Yang neliti soal reformasi pikiran itu kan, tahanan perang Korea, dokter Nazi. Betul. Mungkin dari Lifton ini, Hasan dapat kerangka teoretisnya ya, buat memahami mekanisme psikologis di balik kontrol pikiran yang memaksa itu. Sangat mungkin. Studi Lifton soal kondisi yang memungkinkan perubahan identitas drastis, wah itu pasti kasih wawasan berharga banget. Pertemuan-pertemuan dan studi ini yang memantapkan keputusannya. Jadi dia mutusin buat apa? Hasan mutusin buat mendedikasikan hidupnya, bantu korban-korban kultus destruktif lain. Tapi dia sadar, dia butuh kredibilitas, pemahaman lebih dalam lagi. Makanya dia balik kuliah. Oh, dia kuliah lagi? Iya, ambil gelar Master Konseling Psikologi. Jadi terapis kesehatan mental berlisensi. Fokusnya jelas, pemulihan dari trauma akibat pengalaman kultus. Nah, di sini nih titik pentingnya, pergeseran pendekatannya. Pas dia mulai karir di akhir 70-an, metode yang paling umum buat nyelamatin orang dari kultus, ya deprogramming tadi itu. Yang konfrontatif itu ya?
Iya, Hasan sendiri awal-awal setelah keluar dari Munis sekitar 7677, sempat terlibat dalam beberapa upaya di programming bareng tim lain. Mungkin ya, karena waktu itu cuma itu cara yang dikenal. Wajar sih kalau gitu. Tapi dia cepat ngerasa ada yang nggak beres. Dia lihat langsung gimana metode ini seringkali bergantung pada paksaan. Bayangin aja, keluarga udah putus asa sampai harus nyulik anggota keluarganya sendiri. Diciduk gitu ya? Iya, ditahan di suatu tempat, terus dihadapin sama tim deprogrammer yang membombardir pakai informasi, argumen, berhari-hari. Wah, Dampaknya bisa problematis banget ya. Pertama, potensi trauma. Orang itu bisa ngerasa diserang, dikhianati keluarga sendiri, malah bisa jadi makin kuat keyakinan kultusnya kan. bisa jadi. Kedua, anggota kultus itu biasanya udah diindoktrinasi. Udah dicuci otaknya buat nganggep deprogrammer itu musuh. Agen setan lah istilahnya, yang mau hancurin iman mereka. Akibatnya, ya pertahanan mentalnya tebel banget. Susah ditembus pakai cara konfrontatif. Belum lagi masalah etika dan hukumnya ya. Nyulik, nahan paksa, intervensi tanpa persetujuan. Ini kan melanggar hak asasi individu. Jelas itu. Hasan sadar niatnya mungkin baik, tapi cara ini bisa jadi bumerang. Nggak sejalan sama prinsip menghargai otonomi orang. Nah, keresahan ini yang dorong dia cari alternatif. Tepat. Keresahan itu jadi energi kreatif. Hasan mulai merintis pendekatan yang beda banget, yang kemudian dia namain exit counseling. Ini bukan cuma ganti nama ya, tapi paradigma baru. Filosofi dasarnya non-koersif, etis, edukatif. Fokusnya geser drastis. Anda tadi sebut ini pendekatan spesifik ya. Ada kutipan dari Margaret Singer, psikolog klinis yang juga banyak neliti kultus. Dia bilang exit counseling ini profesi baru. Apa sih yang bikin khusus banget dibanding katakanlah trauma terapi biasa gitu? Pertanyaan bagus. Menurut Singer, dan ini sejalan sama pandangan Hasan, seorang exit counselor yang efektif itu butuh gudang pengetahuan yang unik. Nggak cuma skill konseling umum. Tapi perlu apa aja tuh? Perlu pemahaman mendalam soal, pertama, gimana program reformasi pikiran atau mind control itu dirancang dan diterapin di berbagai kelompok. Kedua, teknik persuasi spesifik yang sering dipakai, termasuk yang manipulatif dan nipu. Oke. Ketiga, dinamika psikologi sosial dalam kelompok tertutup. Gimana tekanan teman sebaya, isolasi, figur otoritas itu bekerja. Keempat, bahkan perlu paham soal penggunaan hipnosis terselubung atau teknik bikin trance gitu di beberapa kasus. Ini pengetahuan yang jarang dipunya terapis biasa kan? Wah, kompleks juga ya bekalnya. Makanya, perbedaan paling mendasar itu di filosofi dan tujuannya. Kalau di programming paksa, tujuannya ancurin identitas kultus dan masukin pandangan baru. Nah, exit counseling ala Hasan, ini tujuannya memberdayakan individu buat berpikir kritis bagi dirinya sendiri. Memberdayakan ya kuncinya. Iya, tujuannya itu mulihin kemampuan mereka buat evaluasi info secara mandiri, mengakses lagi diri asli mereka sebelum gabung kelompok, dan bikin keputusan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Intinya, pemulihan otonomi dan dorong pertumbuhan pribadi, bukan sekedar keluar. Jadi wawasan kuncinya di sini bukan cuma soal metode, tapi pergeseran filosofi ya, dari maksa keluar jadi memberdayakan untuk memilih. Hasan sadar pemulihan sejati itu datang dari dalam, bukan tekanan luar. Persis, pendekatan ini sangat nekenin dialog terbuka dan rasa hormat. Kuncinya bangun rapport dulu. Report itu hubungan baik gitu ya? Iya, ciptain hubungan baik, suasana saling percaya, nyaman, di mana orang itu ngerasa didengar dan dihargai, bukan dihakimi. Nah, dari situ, exit counselor bisa mulai kasih informasi bertahap, termasuk info kritis soal kelompok atau pemimpinnya yang mungkin sengaja disembunyiin dari anggota. Disajikannya gimana tuh informasinya? Bukan sebagai serangan, tapi sebagai bahan pertimbangan buat orang itu sendiri. Seringkali keluarga dan teman dekat juga dilibatin, tapi perannya diubah. Dari tim konfrontasi jadi tim pendukung yang suportif, penuh kasih. Dengarannya lebih manusiawi ya, tapi pasti nggak gampang prakteknya. Hasan sendiri gambarin kerjaannya sebagai exit counselor itu kayak di medan perang. Iya, pasti penuh tantangan. Telepon bisa bunyi kapan aja, dari keluarga panik, putus asa, dia harus siap terbang kemana-mana buat intervensi. Kliennya seringkali orang yang udah rusak secara emosional, sosial, finansial, bahkan fisik, parah lah. Kasian banget ya korbannya. Nah, buat kasih gambaran gimana pendekatan etis ini jalan di lapangan, Hasan cerita salah satu kasus awalnya yang cukup berhasil. Melibatkan mahasiswa MIT, dia sebut Bruce. Bruce ini nyaris terjerat penuh sama Munis lewat organisasi front mereka di kampus, CARP.
OCARP ya, Collegiate Association for the Research of Principles. Sering dengar juga itu. Kasus Bruce ini menarik karena nunjukin beberapa faktor kunci keberhasilan intervensi dini. Apa aja tuh faktornya? Pertama, kepekaan keluarga. Mereka cepat sadar ada perubahan gak wajar di Bruce. Mungkin jadi lebih tertutup, dogmatis, atau tiba-tiba pandangan dunianya beda banget. Mereka nggak abai. Penting banget itu kepekaan keluarga. Betul. Kedua, mereka proaktif cari info soal CARP itu. Sadar potensi bahayanya. Ketiga, mereka cepat cari bantuan profesional dan untungnya nemu Hasan. Dan yang krusial, kata Hasan, si Bruce ini belum terlalu lama terlibat. Baru ikut beberapa seminar awal. Jadi indoktrinasinya belum ngakar kuat. Masih ada celah buat mikir kritis. Jadi masih bisa diajak ngomong ya? Iya. Strategi yang dipakai Hasan dan keluarga hati-hati banget, sesuai prinsip exit counseling. Nggak ada paksaan atau konfrontasi di awal. Orang tuanya deketin Bruce dulu, coba bangun lagi komunikasi, dengerin sudut pandangnya dengan empati. Pendekatan yang sabar ya. Baru setelah jembatan komunikasi kebangun lagi, mereka pelan-pelan nyaranin Bruce buat mau ketemu dan ngobrol sama Hasan. Mungkin bilangnya bukan terapi atau intervensi, tapi kesempatan ngobrol sama orang yang punya pengalaman langsung sama kelompok itu bisa kasih perspektif lain. Dan Bruce setuju? Iya, mungkin karena ngerasa didengar orang tuanya, dia setuju. Selama beberapa hari, Hasan dialog intensif sama Bruce. Dia nggak nyerang keyakinan Bruce, tapi ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang mancing pemikiran kritis. Kasih data juga nggak? Iya, nyajiin bukti-bukti, informasi soal Munis yang mungkin belum pernah Bruce dengar. Akhirnya, setelah nimbang semua info dan refleksi, Bruce sendiri yang mutusin buat nggak lanjutin keterlibatan. Contoh bagus gimana pemberdayaan bisa berhasil. Tentu. Kasus Bruce ini tergolong ideal ya. Intervensinya cepat, orangnya belum terindoktrinasi dalam. Hasan juga nekenin, banyak kasus lain jauh lebih kompleks, makan waktu lebih lama. Apalagi kalau orang udah bertahun-tahun hidup di lingkungan kultus, terisolasi, identitas kultusnya udah nyatu banget. Makin dalam makin susah ya? Iya, makin menantang proses pemulihannya. Ada satu peristiwa spesifik nih yang disebut Hasan sebagai pendorong kuat buat dia. Nggak cuma kerja di belakang layar, tapi juga jadi aktivis publik yang vokal. Peristiwa apa itu? Itu tragedi Jonestown di Guyana, November 1978. Jonestown, yang bunuh diri massal itu ya? Ya, lebih dari 900 anggota People's Temple, pengikut Jim Jones, tewas. Bunuh diri massal dan pembunuhan atas perintah Jones. Peristiwa mengerikan ini benar-benar buka mata dunia soal potensi destruktif kultus dan pemimpin karismatik yang absolut. Ngeri banget sih itu. Bagi Hasan, yang pernah hidup di bawah kepemimpinan Sun Myung Moon yang juga nuntut kepatuhan total, tragedi Jonestown bukan cuma guncangan emosional. Ini jadi katalisator, mendorong dia buat lebih berani ngomong di depan publik soal bahaya kontrol pikiran dan pentingnya ngembangin metode bantuan yang etis dan efektif. Dia jadi makin yakin sama pendekatannya. Pendekatan yang seperti apa, tepatnya? Yang dia yakini itu? Pendekatan yang didasarin keyakinan bahwa kunci pemulihan itu ada di individu itu sendiri. Hasan percaya, di balik lapisan indoktrinasi masih ada suara internal atau diri asli seseorang. Diri asli ya? Iya, idealisme awal mereka, nilai-nilai inti mereka, pengalaman hidup mereka sebelum gabung kelompok. Tugas exit counselor itu bantu orang tersebut nemuin lagi dan nyambung lagi sama suara internal itu, bukan maksain suara dari luar. Jadi bukan mengganti satu set keyakinan dengan yang lain? Bukan, ini inti pendekatan etisnya. Bangun jembatan ke diri asli bukan hancurin. Sejak saat itu, bidang exit counseling mulai berkembang. Nggak cuma mantan anggota kayak Hasan, tapi makin banyak profesional kesehatan mental, pekerja sosial, pengacara, pemuka agama, akademisi yang tertarik dan kontribusi. Jadi kalau kita rangkum perjalanan ini ya, jelas banget exit counseling setidaknya yang dirintis Stephen Hasan ini bukan teori dari menara gading akademis. Ini bidang yang ditempa pengalaman hidup keras, dari penderitaan pribadi yang mendalam, Betul. yang kemudian disalurin jadi upaya sistematis buat ciptain cara yang lebih baik, lebih etis, lebih manusiawi lah dalam bantu orang lepas dari belenggu kontrol pikiran. Fokusnya jelas banget, lawan efek destruktif manipulasi dengan cara balikin kemampuan individu buat mikir, merasa, dan milih secara mandiri. Perjuangan memulihkan otonomi pribadi ya. Iya. Di tengah derasnya arus informasi, persuasi halus,
berbagai bentuk pengaruh di sekitar kita tiap hari. Iklan, media sosial, lingkungan kerja, komunitas, banyak banget ya. Iya kan? Seberapa waspada dan seberapa siap kita sebenarnya buat ngenalin garis tipis antara pengaruh wajar dan manipulasi yang udah lewat batas etika. Pertanyaan yang bagus. Dan lebih jauh lagi, gimana kita sebagai masyarakat bisa dukung upaya-upaya pemulihan otonomi individu kayak exit counseling ini tanpa kejebak di perangkap yang sama, yaitu maksa kehendak atau langgar hak seseorang meskipun niatnya baik. Jadi, keseimbangan antara membantu dan menghormati kebebasan ya? Betul. Nemuin keseimbangan itu tantangan berkelanjutan, sesuatu yang layak Anda pikirkan lebih dalam, bukan? Terima kasih sudah menyimak kupas tuntas kita kali ini. Semoga percakapan ini memberi Anda perspektif baru ya tentang kompleksitas kontrol pikiran dan upaya untuk mengatasinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.